Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi pada hari ini, eh, saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk membedah buku yang saya tulis, karya saya yang berjudul Hanya Islam Sebuah Filosofi Hidup. Hanya Islam Sebuah Filosofi Hidup. Tentu saja tidak akan membahas satu buku penuh dalam video ini di YouTube ini. Eh, dan tidak akan membahas membedah satu bab penuh, namun hanya membahas satu paragraf saja, ya, per videonya, per video di YouTube ini. Pada hari ini saya akan mencoba membahas satu paragraf di bab 1 di halaman 6 sampai halaman 7. Pada halaman 6 terdapat pada paragraf kedua, dan pada halaman 7 terdapat pada paragraf pertama. Sebelum saya mencoba memberikan penjelasan terhadap paragraf ini, saya akan mencoba dan harus membaca paragraf tersebut agar teman-teman semua dapat menyimak dan memahami dengan jelas apa yang saya tulis di halaman 6 dan 7 ini. Baik, mari kita baca. Presiden dan tokoh-tokoh politik lainnya mengajarkan untuk berbuat kebaikan, bukanlah kejahatan. Oke, baiklah. Marilah kita membahas tentang kebaikan dan kejahatan. Apakah dengan lahir dari keluarga kaya dan memiliki warisan yang banyak, lalu memberikan makan kepada anak-anak yatim dalam satu malam adalah kebaikan? Bagaimana dengan malam-malam berikutnya? Membiarkan mereka makan dengan pas-pasan, sedangkan anak-anak orang kaya itu selalu memakan makanan yang enak setiap hari. Apakah itu termasuk kebaikan atau kejahatan? Lalu, bagaimana dengan kehidupan anak-anak orang kaya yang setiap hari mandi dengan air hangat, sedangkan anak-anak miskin yang lain mandi di sungai-sungai yang kotor? Apakah dengan sikap sopan santun anak-anak orang kaya, maka hal itu merupakan kebaikan dengan membiarkan mereka mandi di sungai-sungai yang kotor? Atau apakah orang-orang dewasa yang mendirikan perusahaan-perusahaan yang memiliki penghasilan yang banyak dapat menghidupi bayi-bayi keturunan mereka dengan fasilitas yang baik dan mewah, sedangkan bayi-bayi golongan miskin makan seadanya dan berada di lingkungan yang kumuh dan kotor? Apakah itu merupakan kebaikan? Golongan-golongan ekonomi menengah ke atas memiliki uang untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan memakan makanan enak, sehingga mereka tidak perlu mencuri, merampok, membunuh, menipu, dan menggelapkan uang. Golongan ekonomi menengah ke atas bisa menikah dan memiliki istri sehingga mereka tidak perlu memperkosa wanita lain. Mereka mengatakan itulah kebaikan. Mereka mengumpulkan harta tanpa berbagi kesejahteraan, dan mereka mengatakan bahwa mereka selalu berbuat baik. Ketika hartanya dicuri, ketika ia dirampok, ketika ia ditipu, ketika uangnya digelapkan, ketika anggota keluarganya dibunuh, dan ketika anak perempuannya diperkosa,
maka mereka mengatakan bahwa itu semua adalah kejahatan. Tidak ada orang miskin yang mau melakukan kejahatan jika hidupnya sejahtera. Nah, baik, saya akan mencoba. Mungkin saya akan menjelaskan dengan satu paragraf yang agak panjang dengan bahasa yang sederhana, yang bahkan orang awam pun bisa paham maksud saya penjelasan dari paragraf ini. Sekarang begini, coba kita merenungi, apa sih makna kebaikan yang hakiki? Apa makna kebaikan yang hakiki? Misalnya begini, misalnya saja ada orang punya penghasilan 2 juta. Ya, dia tidak punya kewajiban membayar zakat. Tapi dia ingin bersedekah dan memang harus bersedekah. Dia mencoba bersedekah setiap harinya, setiap sholat subuh, bisa sebelum atau setelah sholat subuh, dia bersedekah 5.000. Misalnya ada pemulung, dia kasih 5.000 setiap subuhnya, setiap harinya. Anggaplah 1 bulan, misalnya ketika itu 30 hari, berarti 5.000 dikali 30 sekitar ya 150.000 dalam 1 bulan. Nah, dari 2 juta penghasilan dia dalam 1 bulan, 150.000 dia gunakan untuk sedekah dalam 1 bulan itu. Setiap harinya 5.000, setiap harinya 5.000. Nah, tapi jangan misalnya kita ya begitu. Misalnya kita punya penghasilan seperti itu dan kita bersedekah seperti itu. Jangan kita berpikir, "Oh, saya ini telah berbuat baik yang sangat besar," gitu. Jangan berpikir seperti itu. Kita ini mau sebesar apapun tetap harus merasa dan harus yakin bahwa kita baru berbuat sedikit. Anggaplah 150.000 itu sedikit, tapi buat orang yang penghasilan 2 juta itu besar. Tapi dia merasa itu besar kebaikan dia gitu. Tapi besar iya, baik iya. Tapi ya tetap itu cuma sedikit kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Misalnya kita lah yang kejadiannya seperti itu gitu. Jadi jangan apa ya? Saya ingin mengatakan bahwa misalnya dia 5.000 setiap subuh sedekah. 5.000 itu dengan nilai uang saat ini di Indonesia tahun 2023 misalnya beli ke warung nasi itu warteg misalnya 5.000 itu setahu saya cuma dapat 1 porsi nasi putih tok gitu, belum sama lauknya tempe, tahu atau sambal gitu, baru nasi putih tok gitu. Iya, selama 30 hari gitu dia makan nasi putih tok gitu. Oh, dia kan masih bisa dapat sedekah dari orang lain gitu, kalau dapat. Kalau enggak, iya, supir driver motor online aja bisa jadi 1 hari nggak ada yang orderan gitu. Pemulung mungkin siapa yang mau ngasih, nggak jadi, bisa jadi nggak ada yang ngasih gitu. Lalu kita berpikir gitu, misalnya kita berpikir 5.000 per hari, 1 bulan 150.000. Oh, saya telah berbuat besar. 150.000 besar buat saya. Saya telah berbuat besar gitu. Jangan berpikir seperti itu kita. Gitu. Dan jangan dan yang bersedekah garis miring menyumbangkan garis miring donasi, misalnya ada pengusaha besar dia donasi sampai atau sedekah sama itu maksudnya
sampai 30 miliar rupiah misalnya ke fakir miskin, atau anak yatim gitu. 30 miliar, itu besar sekali. Lalu dia duduk, dia undang konferensi pers, perusahaan-perusahaan berita, media pada datang meliput, wartawan-wartawan, reporter ini, kantor-kantor ini, semua datang meliput gitu. Dia duduk, membungkuk sedikit, agak begini, senyum. Wah, mungkin dalam pikirannya, saya ini baik banget lah, sudah menyumbang donasi 30 miliar. Iya, baik. Tapi pernah berpikir nggak, dia dapat 30 miliar itu dari mana? Apakah dari perusahaan yang menerapkan outsourcing? Outsourcing itu 2 tahun dulu, lalu diperbaharui 1 tahun, diperpanjang 2 tahun, berarti total 5 tahun. Setelah itu seharusnya langsung diangkat sebagai pegawai tetap. Tapi kalau mau diputus, nggak dilanjutkan kontrak, 5 tahun itu fresh graduate udah muncul, Pak. 1 tahun aja fresh graduate itu udah banyak, Pak, yang muncul. Yakin dia bakal bekerja di kontrak 5 tahun? Sekalipun iya 5 tahun, apakah yakin akan dianggap pegawai tetap? Kalau dia punya perusahaan seperti itu, misalnya ratusan, ribuan pegawai dia, banyak perusahaan di banyak kota misalnya, atau di negara-negara lain dia punya perusahaan juga, dia terapkan outsourcing seperti itu gitu. Dia dapat untung ratusan miliar dengan menerapkan outsourcing, lalu pegawai yang outsourcing itu tidak dilanjutkan hubungan kerjanya, yang pasti tidak akan dapat pesangon. Dia sudah dapat untung ratusan miliar, lalu dia sedekah, garis miring menyumbang, garis miring donasi 30 miliar. Dia duduk, diliput, dilihat orang, pengusaha ini baik sekali, gitu. Jadi senyum gitu. Ya, ngecap lah dia kan, gimana jadi orang baik, ya kan, ngecap dia. Padahal dia nerapin outsourcing, nggak diangkat pegawai tetap tuh. Akhirnya yang mantan pekerja dia jadi driver ojek online, orderan susah. Driver ojek online sekarang udah banyak sekali, sarjana juga banyak itu yang kena PHK jadi driver ojek online. Ada yang sudah bekerja, gaji di perusahaan itu kurang juga, dia nyambi jadi driver ojek online. Iya. Terus pengusaha itu yang nyumbang garis miring donasi 30 miliar itu duduk, ditontonin orang, semua orang tepuk tangan, senyum sama dia, dipuji. Saya loh orang baik, ngecap lah dia kebaikan itu kan. Coba berpikir garis miring, berakal yang waras. Bukan saya nggak katakan dia nggak baik ya, tapi kan dia dapatkan uang itu ratusan miliar sampai dia donasikan 30 miliar itu kan dengan cara seperti apa? Bahkan ada pengusaha mengatakan, ini masih kaitannya dengan sedekah. Ada pengusaha mengatakan memberikan pekerjaan kepada orang lain adalah sedekah. Pak, setahu saya sedekah itu ya kasih aja. Sedekah itu ya kasih aja. Jangan diperas tenaganya gitu. Jangan ini calon pekerja melas-melas nih, kasihan nih gitu kan. Kasihan lah saya, hitung-hitung sedekah gitu. Mungkin pikirannya begitu, padahal nggak ada makna sedekah seperti itu gitu. Lalu dia hire, awal bulan dia kerja, diperas tenaganya 30 hari dari pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, sore,
malam sampai jam 12 malam, sampai dini hari jam 3 pagi. Pulang dia jam 3 pagi, masuk lagi kantor jam 9 pagi. Berkali-kali itu selama 1 bulan. Lalu ketika sudah tanggalnya dia menerima gaji, itu pengusaha atau bos lah, bos, nih gaji kamu, gitu kan. Wah, udah rasa sedekah dia. Enggak. Nabi mana yang mengatakan definisi sedekah seperti itu, gitu? Nabi mana? Dan kalau tidak ada nabi yang mengatakan definisi sedekah seperti itu, ya berarti pengusaha itu tidak punya agama, gitu. Dan kalau pengusaha itu tidak punya agama, ya berarti pengusaha itu binatang, gitu. Iya, dan saya bingung kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak kepada binatang, gitu. Dan saya coba kita merenungi lagi, walaupun pengusaha itu binatang, yang pasti Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, sekian itu saja teman-teman. Pada hari ini saya mencoba akan membahas paragraf yang lain lagi di video berikutnya. Inginnya setiap hari satu paragraf, tapi ya apa daya, kadang setiap harinya ada kegiatan yang saya tidak bisa membuat video untuk dimasukkan ke dalam YouTube. Ya, inilah yang terbaik yang bisa dilakukan. Sekian, itu saja pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.